Shalom adik-adik. Nah kakak hari ini seneng banget kayaknya kak. Iya dong bang, aku seneng banget karena kemarin aku dapat banyak hadiah loh. Oh iya, sama abang juga dapat banyak hadiah. Tapi hadiah kita yang paling besar adalah kelahiran Kristus. Nah, abang dan kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Kiranya Natal hari ini menjadi damai dan sukacita untuk kehidupan kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Natal. Untuk ajakannya, yuk kita nyanyikan lagu Natal yang berjudul We Wish You Merry Christmas. Musik. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Wah bang, adik-adik di rumah sudah semangat nih. Iya nih kak, tapi supaya semakin semangat kita yel-yel dulu ya kak. Nah, kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yeay, semuanya sudah siap nih bang untuk beribadah. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, yang perlu dipersiapkan untuk ibadah kita hari ini adalah Alkitab, uang persembahan, dan yang terutama adalah hati kita untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, karena kita semua bahagia karena kelahiran Tuhan Yesus, mari kita sambut pujian Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia.
Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik semua, berita sukacita tidak boleh disimpan sendiri, terlebih tentang kelahiran Kristus. Mari kita siarkan berita tersebut ke seluruh dunia. Nah, kita sekarang menyambut lagu pujian Hai Siarkan di Gunung. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-8 dan maksudnya, demikianlah bunyinya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu dengan penuh sukacita yang berjudul Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan,
Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Kita akan membaca secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi dengan lagu berjudul Hai Mari Berhimpun. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Abang Peter akan membacakan warta untuk hari ini. Untuk warta yang pertama, nama minggu ibadah kita hari ini adalah perayaan Natal kedua. Untuk warta yang kedua, untuk khotbah sekolah minggu pada hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Lalu untuk warta berikutnya seperti biasa, kami guru-guru sekolah minggu
mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun mulai dari tanggal 20 Desember sampai 26 Desember. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Musik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahunmu. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu. Tuhan memberkati. Abang ucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu. Abang harap adik-adik sehat selalu dan panjang umur. Demikian untuk warta hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Indahnya Natal di Hatiku. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Tentu kabar baik ya. Kita sekarang memasuki perayaan Natal yang kedua. Kemarin kita sudah perayaan Natal yang pertama, sekarang perayaan Natal yang kedua. Nah, di sekolah minggu tentunya masih tetap bersukacita mengikuti ibadah ya. Nah, ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya,
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan di perayaan Natal yang kedua ini. Di perayaan Natal yang kedua ini kita akan membaca firman Tuhan di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Mari kita membuka Alkitab kita. Maka Inang akan membacanya, Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini menceritakan minggu Advent keempat. Kemarin kita sudah mendengar berita firman Tuhan yang menceritakan bahwa malaikat Allah menghampiri Maria. Bahwa malaikat Allah ini menghampiri Maria. Nah, bagaimana sikap Maria mendengar kabar yang diberitakan malaikat tadi? Bagaimana sikap dia? Maria mendengar berita baik. Maria mendengar berita baik, yakni berita kabar baik yang diterima Maria ini adalah kita lihat bahwa dia akan mengandung, akan ada kelahiran seorang anak bayi, kelahiran seorang anak bayi, dan dia akan melahirkan seorang anak bayi, dan dia akan memberi namanya Yesus. Namanya Yesus. Dan ini adalah Yesus yang sudah lama sekali dinanti-nantikan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan yang nantinya yang lahir itu akan menjadi besar, adik-adik. Yang lahir itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi Maria akan melahirkan seorang anak yang dinamai dengan namanya adalah Yesus, namanya adalah Yesus, dan anak itu nanti adalah anak yang besar yang akan disebut anak Allah dan yang maha tinggi. Dan dikatakan lagi, dan ia adalah raja untuk selama-lamanya. Itu yang diberitahukan malaikat Gabriel, untuk selama-lamanya. Dan kerajaannya dikatakan tidak berkesudahan, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini adalah peristiwa yang luar biasa yang mencengangkan, adik-adik. Peristiwa luar biasa yang sangat mencengangkan, makanya dikatakan sudah sepantasnya lah semua orang bergembira dengan kabar baik ini. Semua ini kabar baik ini, yang kabar baik ini. Nah, bagaimana di waktu mendengarkan kabar baik ini, Maria berpikir-pikir, adik-adik. Kan sudah diberitahukan tadi, dia adalah anak raja, dia adalah anak Allah, dia adalah raja dan selama-lamanya. Seperti itu, adik-adik kan. Lalu mendengar kabar baik ini, Maria berpikir, lalu katanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia melahirkan? Karena dia belum melahirkan, adik-adik. Dan apalagi adik, Maria memang sudah punya tunangan, nama tunangannya adalah Yusuf. Nama tunangannya adalah Yusuf. Maka pada saat itu Maria dalam khotbah bingung, dia bagaimana ini. Lalu apalagi adik-adik kita lihat, malaikat ini juga menegaskan,
malaikat ini juga menegaskan bahwa Maria mengandung adalah anak Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu bagaimana? Maria pun menyambutnya. Ya, kita sudah dengar berita Minggu Advent keempat. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kehendaknya. Dan kita lihat, dan Maria mempercayakan semuanya kepada Allah dan dia bergembira menyambutnya. Dan dia sangat bergembira menyambutnya. Jadi seketika malaikat ini memberitahukan dia akan mengandung, maka dia pun menyambutnya dengan sukacita. Dan juga kita lihat bahwa saudaranya juga Elizabeth juga sedang mengandung, ya, dan dia tidak mungkin, tapi dia juga akan melahirkan anak. Dan kita tahu khotbah beberapa minggu kemarin, dan anak Elizabeth itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, anak yang dilahirkan itu adalah namanya Yesus, dan dia lahir di kandang domba. Dan kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan pada tanggal 25, Yesus lahir di kandang domba, ya, di kandang domba di Bethlehem. Dan dia tidak punya ada tempat, dan dia dibungkus di sini kita kan di dalam palungan, ya, dan dibungkus dengan lampin penuh dengan kesederhanaan. Nah, kita sudah merayakannya perayaan Natal ini 2 hari berturut-turut. Nah, dalam perayaan Natal ini berarti kita ini harus merayakannya dengan hati, menyambutnya dengan hati yang bersukacita, dengan yang bergembira menyambut dia karena dia telah lahir. Ya, nah Maria tadi awalnya dia mengatakan itu mana mungkin, tapi tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan Maria ini menyambut dia dan katakan, jadilah kehendakmu menurut perkataanmu. Maria menyambutnya. Jadi malaikat itu memberikan kepada dia penjelasan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak Allah, dan dia nanti adalah seorang raja, dan dialah penyelamat. Itu dia. Dan dia mengatakan disambutnya, Maria menyambutnya, lalu menyambutnya dengan sukacita dan berkata, jadilah kehendakmu. Nah, di sekolah minggu ternyata dalam perayaan Natal yang kedua ini, dalam firman ini apa sih menjadi pesannya? Pesannya adalah bergembiralah selalu mendengarkan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Bergembiralah selalu mendengarkan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus dan sambutlah dia. Dan yang kedua, setiap kita yang mau menerima dia, orang yang menerima anugerah adalah orang yang diberkati. Kita yang menerima, menyambut dia adalah kita yang diberkati selalu. Untuk itu dalam perayaan Natal ini, Natal adalah merupakan, kalau kita sampai merayakan Natal ini sampai 2 kali adik-adik, kita merayakan Natal ini sampai 2 kali. Natal ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Natal adalah cinta kasih yang diberikannya melalui pengorbanannya dan merendahkan diri. Natal ini adalah anugerah bagi kita. Natal ini adalah sukacita, cinta kasih kepada kita. Natal ini adalah memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan kelahiran dia, Yesus telah mengorbankan dirinya, dengan penuh kerendahan hati dia datang. Untuk itu orang adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang menyambut dengan cinta kasih Tuhan, mau dia selalu dibaharui hidupnya dan menerima Yesus dan dia akan memiliki sikap yang demikian. Orang yang sudah bernatal, orang yang menerima Yesus dengan baik, dia akan memiliki sikap ada kesetiaan, ada kerelaan, ada mau selalu berbagi kasih dengan orang lain. Perayaan Natal kita sambut dengan sukacita, dengan bahagia. Kita merayakan Natal sudah
dalam perayaan Natal 2 kali, 25, 26. Kita merayakannya dengan penuh sukacita. Dalam perayaan Natal ini kita mampu berbagi dengan orang lain, berbagi kesukacita dengan orang lain, menyambut dia dengan hati yang gembira di dalam sesama kita, di rumah, dimanapun kita berada. Dan kita sangat bersukacita menyambut kelahirannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam perayaan Natal kami ini, Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami menyambut Engkau dengan hati yang bersukacita, dan kami mau bersungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita bernyanyi selamat datang. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumah-Mu. Selamat datang-Mu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan menganugerahkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semua anak-anak sekolah minggu, dan selamat Tahun Baru. Dan di tahun 2022 kita juga akan tetap mengikuti ibadah. Jadi ada ibadah di tanggal 2, ada ibadah sekolah minggu melalui YouTube Sekolah Minggu HKBP Cibinong. Dan Inang percaya walaupun kita memasuki di tahun 2022 kita tetap ibadah melalui YouTube. Nah, adik sekolah minggu, saya percaya kita selalu semangat mengikuti ibadahnya.
Dan mengakhiri tahun ini kita tetap di dalam keadaan sehat-sehat selalu, sehingga kita boleh sampai di tahun 2022 dalam keadaan penyertaan Tuhan. Dan kami tetap menghimbau kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap jaga kesehatannya, ya, tetap menjaga kesehatannya, tetap juga kalau dia keluar jangan lupa pakai masker. Nah, di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu juga kami juga menghimbau setiap ada kita dalam ibadah sekolah minggu selalu ada persembahannya. Persembahannya selalu diserahkan kepada mama dan papa. Dan mama dan papa kami juga menghimbau supaya menyerahkan kepada sintua sektor kita masing-masing. Nah, kami dari guru-guru sekolah minggu, semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal, tahun baru. Apabila ada di dalam segala persekutuan kita melalui YouTube ini, kami percaya kita selalu bersuka cita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.